Kemudian Bapak sekalian, ada panduan dalam memilih surat. Ada panduannya. Yang pertama, hendaknya rakaat kedua itu urutan setelah rakaat yang pertama. Ya. Kalau rakaat pertama misalnya kita baca Qul huwallahu ahad, jangan sampai rakaat keduanya Qul ya ayyuhal kafirun, karena urutannya enggak demikian. Al-kafirun dulu baru Al-Ikhlas. Kalau rakaat pertamanya Qul a'udzu birabbil falaq, udah pasti rakaat keduanya Qul a'udzu birabbin nas. Kalau rakaat pertamanya Qul a'udzu birabbil falaq, udah pasti rakaat keduanya Qul a'udzu birabbin nas. Masalah Ustaz, imam kami rakaat pertama Qul a'udzu birabbin nas. Apa yang akan kami baca rakaat kedua? Kalau begitu rakaat keduanya baca Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Karena begitu urutannya. Setelah An-Nas, Al-Baqarah lagi. Ya. Jadi untuk sekalian, ini ada sebagian rakaat pertamanya baca surat Ad-Duha. Rakaat keduanya baca ayat kursi. Terbalik. Ada lagi yang lebih dahsyat, rakaat pertamanya membaca surat Quraisy. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-sayf falya'budu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Rakaat keduanya wad-duha. Kan terbalik. Bapak-Ibu sekalian, ini saya dapatkan dari seorang anak. Saya jadi imam di Mesir. Saya jadi imam, rakaat pertama saya baca surat Al-Qari'ah. Al-Qari'ah kan agak panjang. Al-Qari'ah, mal Qari'ah, wa ma adraka mal Qari'ah, yawma yakunun nasu kal farashil mabthuth wa takunul jibalu kal 'ihnil manfush fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatin radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Rakaat kedua saya baca Inna anzalnahu fi lailatul qadar, surat Al-Qadar. Kenapa demikian? Karena yang saya fahami sebelumnya bahwa rakaat pertama lebih panjang dari rakaat kedua. Surat Al-Qari'ah lebih panjang daripada surat Al-Qadar. Selesai salat dia berbicara dengan saya, wahai Kanda, mungkin bagaimana ya bahasa, karena dia lebih muda daripada saya. Kenapa Anda membaca surat Al-Qari'ah di rakaat pertama, Al-Qadar rakaat kedua? Saya katakan karena Al-Qari'ah lebih panjang daripada Al-Qadar. Dia katakan, tapi Imam An-Nawawi dalam kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran menganjurkan bacaan Al-Quran itu dengan berurutan. Urutan yang terdapat dalam mushaf, Al-Qadar dulu, baru kemudian Al-Qari'ah. Terdiam saya. Ya, terdiam karena ini kecil sekali ini. Halnya sangat kecil. Taunya dari yang lebih muda lagi. Ya, lebih muda daripada kita, orang Mesir. Barulah setelah itu saya membaca kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Karena sebelumnya enggak perhatian saya sama kitab itu. Ketika saya baca ternyata demikian. Masya Allah. Ya. Jadi orang Mesir itu, orang-orang imam-imam itu rata-rata ulama itu. Anak-anaknya pun banyak yang belajar, banyak menelaah, banyak yang hafiz Al-Quran. Jadi makanya saya katakan, mari kita jalan-jalan ke sana ya. Jalan-jalan ke Mesir. Kemudian panduan yang berikutnya, Bapak sekalian, Al-Quran itu kan ada 4 bagian. Rasulullah SAW sabda, diberikan kepadaku posisi Taurat pada As-Sab'u At-Tiwal, 7 surat yang panjang. 7 surat yang panjang itu sejajar dengan Taurat.
diberikan kepadaku sejajar dengan Zabur adalah Al-Mi'un, yaitu surat yang jumlah ayatnya lebih dari 100. Dan diberikan kepadaku seposisi Injil adalah apa namanya? Ada as-sab'u, ya. Ada as-sab'u at-tiwan, kemudian ada al-mi'un, kemudian al-mathani. Al-mathani. Apa itu al-mathani? Surat-surat yang jumlah ayatnya enggak sampai 100 ayat. Dan aku dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an yang tidak ada pada kitab-kitab yang lain dengan al-mufassal. Jadi keistimewaan Al-Qur'an itu adalah dengan al-mufassalnya yang tidak ada pada kitab-kitab sebelum Al-Qur'an. Apa itu al-mufassal? Al-mufassal dimulai dari surat Al-Hujurat sampai An-Nas. Dari Al-Hujurat sampai An-Nas itu namanya surat Al-Mufassal. Al-Mufassal ini terbagi kepada 3 bagian. Ada yang panjang-panjang, yaitu dari surat Al-Hujurat sampai An-Naba amma yatasaalun. Kemudian ada yang pertengahan, yaitu dari An-Naba sampai sebelum Ad-Duha. Dan ada yang pendek dari Ad-Duha sampai An-Nas. Bagaimana panduannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Imam An-Nasa'i dalam Sunan beliau mengatakan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada salat subuh membaca Al-Mufassal yang panjang, atau membaca surat yang sebanding dengan Al-Mufassal yang panjang. Kemudian membaca pada salat zuhur seperti salat subuh. Adalah Rasulullah SAW pada salat Isya membaca Al-Mufassal yang pertengahan. Begitu pula ia berdekatan dengan salat Isya pada salat Asar. Dan Rasulullah SAW pada salat Maghrib membaca Al-Mufassal yang pendek-pendek. Berarti pada salat Maghrib dianjurkan membaca dari surat Ad-Duha sampai An-Nas. Berarti urutan salat yang paling panjang, salat apa? Salat subuh. Nomor 2, salat zuhur. Yang ketiga, salat Isya. Lalu yang keempat, salat Asar. Yang paling pendek, salat Maghrib. Tapi prakteknya yang paling panjang subuh, lalu Isya, lalu Maghrib. Subuh dengan zuhur dengan asar relatif tergantung imamnya, ya.